Bayangkan sebuah kapal besar di lautan. Kapal itu megah, mesinnya kuat, dan perlengkapannya lengkap. Tetapi ada satu masalah, kapal itu tidak memiliki tujuan pelayaran. Ia hanya mengambang, mengikuti arus tanpa arah. Tanpa tujuan, kapal itu tidak lebih dari sekedar benda yang hanyut di tengah gelombang. Kita sebagai manusia tidak jauh berbeda. Tanpa tujuan yang jelas, tanpa why yang menjadi alasan keberadaan kita, hidup seringkali terasa hampa dan tanpa makna. Mencari tujuan hidup bukanlah soal besar atau kecilnya visi. Ini tentang menemukan alasan yang membuatmu bangun setiap pagi dengan semangat. Tanpa itu, hidup menjadi seperti teka-teki yang kehilangan potongan utamanya. Mengapa kita butuh tujuan? 1. Memberikan arah. Tujuan hidup adalah kompas yang membimbing kita dan memastikan bahwa langkah kita tidak sia-sia. 2. Menciptakan ketahanan. Saat menghadapi tantangan, tujuan memberi kita kekuatan untuk terus maju. Seperti kata Friedrich Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost anyhow." 3. Membawa kepuasan mendalam. Ketika kita hidup sesuai dengan tujuan kita merasa lebih selaras dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Pikirkan hidup seperti panah. Tanpa sasaran, panah itu akan terbang tanpa arti, tersesat di udara. Tetapi begitu kamu menentukan target, setiap gerakanmu, dari menarik busur hingga melepaskan panah, memiliki makna. Tujuanmu adalah sasaran itu. Di Jepang ada sebuah konsep yang sangat sederhana namun dalam yang disebut Ikigai. Ikigai berarti alasan untuk hidup. Ini adalah titik temu antara apa yang kamu cintai, apa yang kamu kuasai, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa memberikanmu penghidupan. Ada 4 elemen Ikigai. Yang pertama adalah apa yang kamu cintai atau passion, yaitu hal-hal yang membuatmu merasa hidup, tentang apa yang benar-benar kamu nikmati. 2. Apa yang kamu kuasai atau profession, yaitu keterampilan atau keahlian yang kamu miliki. Apa yang kamu lakukan lebih baik daripada kebanyakan orang. 3. Apa yang dunia butuhkan atau mission. Ini tentang bagaimana kamu dapat memberikan dampak positif pada orang lain atau dunia sekitarmu. 4. Adalah apa yang bisa menghidupimu, yaitu bagaimana kamu bisa menghasilkan pendapatan dari apa yang kamu lakukan. Berikut langkah-langkah praktis untuk menemukan Ikigaimu. 1. Tuliskan 4 kolom. Buat 4 kolom di atas kertas dengan judul apa yang saya cinta, apa yang saya kuasai, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa menghasilkan uang. Kemudian isi setiap kolom dengan jujur. 2. Cari persimpangan. Perhatikan area di mana semua kolom ini bertemu. Itulah Ikigai kamu. Mulai dari target yang kecil. Jika tujuan hidup terasa terlalu besar, fokuslah pada hal yang sesuai dengan Ikigai ini dan mulai dari sana. Hidup tanpa tujuan itu seperti mencoba mendaki gunung tanpa peta. Kamu mungkin bisa sampai ke puncak, tetapi perjalananmu akan penuh dengan kebingungan. Dengan tujuan, bahkan jalan terjal pun terasa bermakna. Berikut adalah kisah pendek yang bisa kamu renungkan. Bayangkan 2 pekerja yang sama-sama memahat batu. Ketika ditanya apa yang mereka lakukan, pekerja pertama menjawab, "Saya sedang memotong batu untuk membuat uang." Sedangkan pekerja kedua mengatakan, "Saya sedang membangun sebuah katedral." Kedua orang ini melakukan pekerjaan yang sama, tetapi orang kedua memiliki visi yang lebih besar. Dia memiliki tujuan yang memberinya makna dalam setiap ayunan palunya. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang bisa kamu lakukan, yaitu adalah definisikan tujuan besarmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, jika hidup saya adalah sebuah buku, apa cerita utamanya? Kedua, bagilah menjadi sasaran-sasaran kecil. Misalnya jika tujuanmu adalah membantu orang lain, mulailah dengan 1 tindakan kecil setiap hari seperti mendengarkan seseorang yang sedang membutuhkan. Kemudian lakukan refleksi harian, yaitu setiap malam tanyakan apakah langkah saya hari ini membawa saya lebih dekat dengan tujuan saya atau tidak. Tujuan tidak selalu harus besar, itu bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana, seperti seorang guru yang mendidik murid-muridnya dengan cinta, seorang koki yang memasak untuk membawa kebahagiaan, atau bahkan seseorang individu yang berjuang untuk memberikan kehidupan yang lebih layak bagi keluarganya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menemukan why kamu? Gunakan metode 5 why. Ketika kamu melakukan sesuatu, tanyakan mengapa sebanyak 5 kali untuk menggali alasan mendalam di balik tindakanmu. Kedua, perhatikan apa yang membuatmu bersemangat. Amati aktivitas yang membuat waktu terasa cepat berlalu. Itu adalah petunjuk penting menuju tujuanmu. Kemudian dengarkanlah orang lain. Terkadang orang di sekitarmu dapat melihat kekuatanmu lebih jelas daripada dirimu sendiri. Kita telah berbicara tentang pentingnya tujuan, tetapi sekarang saatnya untuk bertindak. Mulailah dengan tantangan sederhana ini.
Ambil 15 menit hari ini untuk menuliskan 4 elemen Ikigai. Kemudian pilih satu tindakan kecil yang mendekatkanmu ke tujuan itu dan lakukan dalam 24 jam ke depan. Dan yang terakhir adalah berkomitmen untuk merefleksikan perjalanan ini di setiap minggu. Lakukan itu berulang-ulang dan perlahan-lahan kamu akan mencapai tujuanmu. Ingat, menemukan tujuan bukan tentang tiba di suatu tempat, itu adalah perjalanan tanpa akhir menuju makna yang lebih dalam. Pada akhirnya, tujuan hidupmu adalah bahan bakar yang menyalakan jiwa. Tapi tanpa itu, hidup mungkin terasa hampa. Tetapi dengan itu, setiap langkah menjadi bermakna. Temukan why-mu, hidupi, dan jadilah terang bagi dunia di sekitarmu. Perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi percayalah, itu akan sepadan pada akhirnya. Video ini cukup singkat, dan jika kamu merasa ini menginspirasi dan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Dan kolom komentar selalu terbuka untuk kita diskusi, dan kalau kamu ingin memperluas salah satu bagian dalam hidupmu, bisa langsung beritahu kita semuanya juga di kolom komentar. Pendek dan praktis, itulah video ini. Gitu aja.